Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, jika kita bandingkan antara Islamnya kita hari ini dengan Islamnya para sahabat, kira-kira yang paling mencolok, yang beda, yang hilang apa? Kalau sholat, saya kira kita sholat, sahabat sholat ya. Berapa rakaat para sahabat sholat maghrib? 3, sama dengan kita. Berapa rakaat para sahabat sholat subuh? 2, sama dengan kita. Puasa barangkali sama. Berapa tahun para sahabat puasa wajib? Berapa bulan dalam setahun? 1 bulan, sama dengan kita, Ramadan. Ada yang menambah yang sunat-sunat, ada yang tidak, sama dengan kita. Tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad, nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Apa yang beda jauh? Sehingga para sahabat itu oleh Allah diangkat setinggi-tingginya, sementara musuh-musuh para sahabat, walaupun superpower kan, Romawi dan Persia kan superpower hari itu, ditenggelamkan serendah-rendahnya oleh Allah. Kita sebaliknya, kita direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Musuh-musuh Islam hari ini, apalagi sekarang di Palestina, Allah tinggikan setinggi-tingginya. Yang jaya, yang modern, yang berkuasa, yang lengkap persenjataannya, yang banyak emasnya, duitnya, siapa? Kaum muslimin apa orang-orang kufar? Kita tahu. Sementara para sahabat itu mengalir, emasnya Romawi dan peraknya Parsi itu mengalir ke Madinah, karena mereka ketakutan mau diserang oleh para sahabat. Nah, kalau kita dengan para sahabat itu sama persis atau beda-beda tipis, berarti Allah dolim. Ya kan? Orang sama kok. Yang satu diistimewakan oleh Allah, yang satu direndahkan oleh Allah, kan nggak adil. Mustahil Allah tidak adil kan? Mustahil Allah zalim. Di sini kita mengakui ternyata beda jauh antara kita dengan para sahabat. Di mananya? Di mananya? Inilah insya Allah yang akan kita bahas malam ini sedikit ya. Apa? Keyakinan. Keyakinan. Para sahabat itu keyakinannya luar biasa. Seolah seluruh rongga badan mereka penuh dengan keyakinan. Sementara kita jauh, kosong sekali keyakinan kita. Para sahabat luar biasa, yakin sekali.
seaneh apapun, gak masuk akal, mustahil. Tapi kalau itu keluar dari mulut Nabi alaihi salatu wassalam, digigit dengan gigi geraham oleh para sahabat. Antum bisa bayangkan, dalam keadaan lemah, dicaci, dimaki, dihujat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, tadi malam aku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa, ke Ilya, kemudian kembali ke Makkah. Tidak sampai sepertiga malam. Antum bisa bayangkan, seandainya para sahabat itu mentalnya seperti kita, seandainya para sahabat itu keyakinannya rapuh seperti kita, barangkali 60% sudah murtad, mungkin 90%. Kenapa? Karena berbicara tentang agama, akal, otak, logika, masuk logika apa tidak? Kita hari ini seolah sedang berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, masuk akal apa tidak, masuk akal apa tidak, ya. Kita baru dengar Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Udah mulai diutak-atik. Gimana kalau dengar Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, balik lagi, gak sampai sepertiga malam? Gimana coba? Gimana coba? Kita baru dengar Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maksudnya tangan ya. Kita dengar Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Itu maksud dua jarinya? Beda jauh dengan para sahabat. Para sahabat kalau Nabi sudah bicara, logika, akal, nurani dibuang jauh kalau bertentangan. Inilah keyakinan yang luar biasa yang ada pada diri sahabat, sementara di kita ini rapuh sekali, kosong sekali, ya. Saya ambil beberapa contoh. Dia sudah berapa kali membaca surat At-Tolak, bahkan hafal awal-awal ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa kali dia baca ayat itu? Sekarang dia tahu, dia dikasih tahu bahwa perusahaan tempat dia kerja itu haram, riba misalnya. Sudah 2 tahun yang lalu, sebagiannya dari 5 tahun yang lalu, sebagiannya sudah tahun 10 tahun yang lalu. Tapi mau keluar dari perusahaan riba ini berat. Pertimbangan logika, akal, kepentingan, seolah rizki itu dia yang mengatur, seolah hidup itu dia yang mengatur.
Padahal berapa banyak saudara-saudara kita mengatur begini, mengatur bisnis begini, merencanakan ini dan itu, gagal. Sementara biasa-biasa saja Allah kasih kemudahan. Itu bukan satu dua. Kenapa? Rapuh keyakinan. Coba kalau dia yakin saja, bagaimana? Kita semua yakin bahwa Allah tidak mungkin bohong. Ayat Allah tidak mungkin salah. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha, betul-betul dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari berbagai macam masalah. Ketika dia keluar dari perusahaan ribawi itu, timbul masalah. Kemarin-kemarin setiap bulan dapat gaji 50 juta, 60 juta, sekarang enggak lagi. Ini kan masalah. Kalau betul-betul bertakwa, pasti akan diberi jalan keluar. Dan satu lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mosok kita tidak berharap dengan firman Allah ini? Ya. Ketika seseorang sedang meninggalkan riba, sedang meninggalkan judi asuransi, sedang meninggalkan kebiasaan minum khamr, merokok, musik, berzina, berarti dia sedang bertakwa. Kalau dia sedang bertakwa, ya tinggal tunggu janji Allah. Nah, sayang janji Allah ini kita tidak tangkap sebagaimana para sahabat. Ya. Nabi memberikan contoh. Contoh ini sangat-sangat menarik. Apa misalnya? Azal. Insya Allah antum tahu, secara logika akal, yang namanya azal tidak mungkin istri hamil. Hamil dari mana? Dikeluarkan air mani itu di luar rahim. Hamil dari mana? Ya kan? Ini secara apa? Logika akal. Tapi apa kata Nabi? Nih, Nabi mencontohkan, memberikan contoh kepada kita bahwa keyakinan itu jangan sampai rapuh. Mendengar para sahabat banyak yang melakukan azal, tapi azal ini sekali lagi ya, para sahabat melakukan azal itu terhadap budak-budak perempuan, bukan terhadap istri-istri mereka. Adapun terhadap istri-istri mereka, para sahabat berharap punya anak. Umumnya terhadap budak-budak perempuan mereka. Agar apa? Agar budak-budak perempuan itu tidak hamil. Karena mereka tidak suka punya anak dari budak. Mereka pinginnya punya anak dari istri, gitu. Maka terjadilah azal itu. Nah, apa kata Nabi? Mendengar para sahabat banyak melakukan azal, beliau mengatakan, azal yang kalian lakukan tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Artinya, kalau Allah menghendaki hamil, pasti hamil. Dan itu terjadi. Padahal sekali lagi, secara logika akal nggak mungkin. Kan tidak bertemu antara sperma itu dengan sel telur induk ibunya, ya kan? Kan itu logika. Tapi Nabi tidak mengalahkan keyakinan dengan logika seperti itu. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi ini dikeluhkan oleh sebagian ikhwan. Ada sebagian ikhwan cerita kepada saya,
meyakini kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena dia menghindari istrinya hamil, terus dia berazal dan ternyata hamil. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi mengajarkan, mencontohkan bagaimana keyakinan itu tidak boleh rapuh. Yang kedua, peristiwa madu. Insyaallah antum ingat bagaimana ada seorang yang sakit perut datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, aku sakit perut. Nabi mengatakan, minum madu. Minum madu. Sahabat ini minum madu. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, masih sakit perut, belum sembuh. Kata Nabi, minum madu. Minum madu lagi, kemudian datang lagi kepada Nabi dengan mengatakan, tidak sembuh ya Rasul. Sampai 3 kali berturut-turut tidak ada perubahan. Apa kata Nabi? Ini dia. Nabi mengajarkan keyakinan. Nabi mengatakan, shadaqallahu wa kadzaba batnuk. Allah tidak mungkin salah. Yang salah pasti perutmu yang salah. Bukan Allah yang salah, bukan madunya. Karena Allah yang mengatakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa madu betul-betul obat, terutama penyakit yang ada di perut. Lihat, Nabi tidak kemudian membahas ayatnya. Iya ya, kenapa nggak sembuh ya? Enggak. Nabi dengan teguh, mantap mengatakan, tidak mungkin Allah salah, yang salah perutmu. Ya. Ini ramai dan menarik para ulama, terutama yang konsen terhadap pengobatan seperti Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim dan lain-lain, membahas maksud sabda Nabi ini. Yang intinya mereka mengatakan madu yang dimaksud oleh Nabi adalah madu yang betul-betul keluar dari lebah, tidak dicampur apa-apa, dan lebah tersebut menghisap saripati bunga. Gitu. Jadi kalau lebahnya itu menghisap sesuatu yang manis yang dibikin oleh manusia tapi bukan saripati bunga, ya bukan termasuk di situ. Ya. Yang kedua, dosis. Dosis itu perlu, ukuran itu perlu. Bahkan para dokter itu kuliah bertahun-tahun untuk mengetahui si A ini dosisnya berapa, si B berapa. Tentu kita yang bukan dokter tidak tahu. Ini luar biasa keyakinan Nabi alaihi salatu wassalam, sementara keyakinan kita justru rapuh. Ketika kita berdoa, memohon, meminta tidak dikasih, berdoa, memohon, meminta nggak dikasih, ada suudzon kita terhadap Allah. Tidak seperti para sahabat, yakin seyakin-yakinnya. Biasanya orang yang rapuh keyakinannya ini, dia bermasalah di keimanan terhadap takdir. Saya ambilkan contoh. Barangkali ada di antara antum yang suka ikut tender ya. Biasalah di dunia tender seperti itu ada main belakang ya. Ada 15 perusahaan, 20 perusahaan ikut tender.
antum ikut, ya. Lumayan besar nilainya, 20 miliar misalnya, ya, antum ikut. Ada yang nawarin orang dalam, mungkin kenalan antum gitu, ya, bapak mau tender bapak saya menangkan, tapi berikan ke saya 50 juta. Tentu kecil, ya, nilainya 20 miliar, ini cuma 50 juta, kecil. Dijamin oleh dia, kalau bapak kasih saya 50 juta, saya jamin bapak yang menang, yang lain saya kalahkan. Kurang-kurang dikit nggak masalah, ya, speknya nggak terlalu tinggi nggak masalah. Dia yang dipercaya oleh perusahaan itu, kan. Misalnya antum tergoda, ya, antum kasih 50 juta, akhirnya antum menang tender, dapat untung besar, hampir 10 miliar. Saya nanya, hari itu antum menang tender, itu gara-gara antum nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului di lauh mahfud? Nah, tolong dijawab. Hari itu antum menang tender, dapat untung hampir 10 miliar, itu gara-gara antum berani nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan di lauh mahfud bahwa hari itu antum pasti menang? Tolong dijawab. Iya, antum sudah belajar takdir, itu rukun iman, bahwa yang terjadi di saya, di antum, si A, si B, si C, di langit, di bumi, di bulan, jagat raya, alam semesta, tidak ada yang keluar dari catatan lauh mahfud. Sejengkal nggak ada, nggak ada. Saya di sini dari awal tadi berapa kali menggerakkan tangan. Adakah catatan di lauh mahfud? Ada. Nggak ada yang tidak dicatat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis di al-imam al-mubin, yaitu lauh mahfud. Ada yang tertinggal? Tidak ada. Sampai jatuhnya sehelai daun, antum dekati pohon, antum pegang daun, yang ini kapan jatuh, yang ini kapan jatuh, yang ini kapan jatuh, semua sudah ditulis di lauh mahfud. Kayak apa besarnya, catatan tebalnya, kalau istilah kita, ya, berapa istilah antum, berapa miliar tera itu, ya, catatan itu, semuanya dicatat, ya. Dengan demikian, ketika hari itu antum menang tender karena tergoda, sebelumnya antum tergoda menyuap 50 juta, ya, mestinya antum senang apa nyesal? Nyesel apa senang? Nyesel. Mestinya antum nyesel, tahu begini ngapain nyuap 50 juta. Karena nyuap nggak nyuap pasti, nyuap nggak nyuap pasti menang. Emang takdirnya menang kok, takdirnya menang, nggak mungkin kalah. Emang itu catatan antum di lauh mahfud dulu. Mestinya antum nyesel, tahu begini ngapain nyuap. Nah, lihat, setan menipu kita, iblis menipu kita. Jadi hari ini kita seolah yakin, ya iya terang orang dia nyuap, jadi seolah-olah kita yakin gara-gara kita nyuap. Ya jelas saja dia yang menang. Di belakang dia siapa, kan? Jenderal, ya, dia kan keponakannya Menteri Dalam Negeri, dia kan itu.
Lupa kita dengan pelajaran takdir. Itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Lupa. Jadi pelajaran takdir kita, pelajaran tauhid kita, kita ingat di majelis-majelis. Begitu sudah di lapangan, sering kita lupa. Ya. Nah, sekarang saya balik. Ketika antum ditawari untuk nyuap 50 juta tadi dengan janji tender antum akan dimenangkan, antum tidak tergoda, antum takut dosa. Enggak, kalau memang menang alhamdulillah, kalau kalah ya nggak apa-apa, saya nggak mau, saya takut dosa. Ya sudah, antum nggak mau nyuap, setelah diumumkan antum kalah, yang menang orang lain. Antum rugi waktu, rugi transport barangkali ya. Nah, pertanyaan saya, hari itu antum kalah tender itu gara-gara tidak mau nyuap 50 juta, apa gara-gara catatan telah mendahului? Jawabnya, gara-gara catatan telah mendahului. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa hari itu antum kalah tender. Dengan demikian, ketika antum tidak mau menyuap 50 juta tadi, mestinya antum senang apa nyesal? Nyesal apa senang? Senang. Senang. Alhamdulillah saya enggak nyuap 50 juta. Coba kalau saya nyuap 50 juta, kalah apa menang tender? Ya tetap kalah, memang takdirnya kalah. Jadi ketika kita kalah tender, itu memang catatan di Lauh Mahfuz, kita harus kalah. Gitu. Kenapa? Karena menyuap adalah haram. Kecuali menyuap itu halal, silakan, seperti berobat. Biar sembuh kan berobat, berobat kan halal, ya silakan usaha. Ya. Kalau haram jangan, karena haram tidak akan merubah takdir menjadi baik. Ya. Kalau antum meyakini bahwa dengan menyuap akhirnya menang tender, dengan bohong akhirnya dia mau terima saya, dengan tanda tangan palsu akhirnya saya sukses, dengan saya sumpah palsu akhirnya dia mau beli dagangan saya. Kalau antum berkata seperti ini terus, berarti antum terus ditipu oleh iblis. Antum tentu tidak mau ditipu oleh iblis kan? Maka jangan pernah mengatakan seperti itu. Gak ada keburukan itu bisa merubah takdir menjadi baik. Yang bisa merubah takdir buruk menjadi baik itu apa? Ada memang, tapi bukan bohong, bukan suap, bukan menipu, bukan sumpah palsu, bukan membunuh. Biar dia nggak nyanyi, kalau saya ikut korupsi saya bunuh, akhirnya dengan saya bunuh dia saya aman, karena nggak ada lagi yang nyanyi. Ini tipuan iblis, nggak bisa merubah takdir. Apalagi belum lama antum menyaksikan ya, bagaimana rekayasa luar biasa dilakukan oleh beberapa jenderal, gagal total. Ini sekedar contoh kecil. Betapa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa bikin tipu daya, Allah juga bisa bikin tipu daya, dan Allah lah sebaik-baik pembikin tipu daya. Kalau Allah sudah berkehendak, hancur semua ya. Bahwa ada memang yang bisa merubah takdir, betul ada. Apa? Silaturahim, sedekah, mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah,
dan ketaatan-ketaatan lain, itu bisa merubah takdir. Ada catatan kedua. Catatan pertama tadi di mana? Lauh Mahfud. Nah, catatan di Lauh Mahfud itu diulang lagi oleh Allah ketika kita berumur 4 bulan di perut ibu kita. 120 hari kira-kira kita di perut ibu kita. Jadi 5 bulan kira-kira sebelum kita lahir. Catatan di Lauh Mahfud itu diulang lagi di situ. Difirmankan oleh Allah, didiktekan oleh Allah, ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Salah satunya tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, tambah menjadi 80 tahun. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tulis dia hidupnya sakit-sakitan. Tapi kalau dia banyak sedekah, banyak sedekah, bikin dia sehat walafiat. Gitu. Tulis proyeknya yang di sana gagal, tapi kalau dia terus berdoa bangun malam, minta kepadaku di sepertiga malam, ganti menjadi sukses. Kira-kira begitu. Merubah takdir kan? Takdirnya betul-betul dirubah. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan berdoa, dengan nolong orang, dengan kebaikan-kebaikan. Maka sering antum dengar haji, umrah memperlancar rizki. Ya, bisa merubah itu haji, umrah. Sama dengan doa, sama dengan silaturahim, sama dengan sedekah, nolong orang. Itu yang bisa merubah takdir, bukan bohong, bukan sumpah palsu. Nah, cuma di sini iblis sukses menipu kita. Seolah tertanam di benak kita, dibohong-bohongi oleh iblis. Ya, kalau nggak nyuap siapa yang mau terima, gitu ya. Kalau gini-gini aja, nggak pakai orang dalam, nggak pakai pelicin, nggak bakalan. Nah itu dia. Itu kita sudah terkungkung oleh cara berpikirnya iblis itu. Ya ditipu oleh iblis. Siapa lagi kalau bukan iblis dan setan? Nggak mungkin malaikat. Hawa nafsu kita ini kan karena iblis. Kalau Allah nggak ciptakan iblis setan, nggak ada maksiat. Ya. Maka wajib kita sandarkan kepada iblis, kepada setan seluruh keburukan sampai kepada lupa. Ya, sekedar lupa kan nggak dosa ya. Sandarkan kepada setan. Karena setan itu tempat keburukan. Mana dalil? Temannya Nabi Yusuf, kan temannya Nabi Yusuf dipenjarakan ada dua-duanya mimpi ya. Yang satu mimpi membawa roti di atas kepalanya, kemudian dipatok burung rotinya. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa engkau akan dikeluarkan dan akan dihukum mati, dan kepalanya dipenggal, dibuang, dan kepalanya dimakan burung. Dan betul, burung-burung bangkai. Yang satu lagi bermimpi memerah anggur. Kata Nabi Yusuf, engkau akan dikeluarkan dan akan kembali bekerja sebagai pemerah anggur. Nah, kepada yang kedua ini Nabi Yusuf berpesan, ceritakan tentang diriku kepada mereka agar mereka tahu siapa aku. Lupa ya. Beberapa waktu kemudian datang lagi kepada Nabi Yusuf karena mimpi raja itu yang 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan seterusnya. Datang lagi kepada Nabi Yusuf, dia bilang apa? Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Nah, kalau kalimat ini batil, nggak mungkin diabadikan oleh Allah dalam surat Yusuf. Ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa
segala keburukan kita nisbatkan kepada setan, kepada iblis, termasuk ini ya. Maka sudah harus kita buang jauh-jauh pikiran-pikiran seperti itu ya. Sampai orang-orang awam yang dagang bakso, dagang soto, dagang cilok, kok nggak pakai penglaris, aneh. Mosok dagang nggak pakai apa-apa, bismillah doang, iya bismillah doang, aneh katanya ya, karena umumnya ya harus pakai penglaris itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kemudian menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian percaya dengan jimat-jimat penglarisan. Sudah waktunya untuk dihancurkan dan tidak percaya sama sekali. Dan ketidakpercayaan kita ini kita wujudkan. Mana dalil? Rasulullah alaihi salatu wassalam sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah itu punya keyakinan kalau nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Oh, ini sengaja ditabrak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nah, begitu caranya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan yang salah itu, syirik itu ditabrak. Ya kalau sekarang di kita bukan Syawal kan, di kaum kita atau di beberapa tempat di Jawa misalnya, mendatangkan sial itu nikah di bulan Suro ya, Muharram. Kita tabrak itu. Kan jarang di beberapa daerah ada pernikahan kok di bulan Muharram mendatangkan sial. Tabrak, sunnahnya tabrak, sengaja di bulan Suro. Insya Allah dengan demikian antum tahu salah satu sunnah kalau nyari ruko, nyari kios yang nomor 13, karena orang meyakini angka 13 angka sial, tabrak, atau 4 misalnya. Itu sunnah untuk melawan kesyirikan itu, dan so nggak ada apa-apanya. Kalau antum masih takut juga, saya nggak percaya sih, tapi ya cari amannya aja lah. Jangan ya apaan itu ya, harus belajar tauhid lagi dari awal. Cari amannya ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Mau 13, 31, 4 angka, bagaimana kita yakin yang bikin kebakaran itu Allah, yang bikin dagangan kita bangkrut Allah, yang bikin dagangan kita maju Allah. Masa Allah mau bikin dagangan kita bangkrut, kebakaran, Allah ngelihat angka berapa itu? Ya mustahil, merendahkan Allah ya. Ini rapuhnya keyakinan kita. Jauh sekali dari keyakinan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Betul-betul bulat keyakinannya, tidak seperti kita ya. Termasuk berat kita atau kurang bisa mengamalkan sabda Nabi yang insya Allah mayoritas antum hafal, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak mungkin harta berkurang gara-gara sedekah. Berat meyakini sabda Nabi ini, seolah kita membodohkan Nabi yang bertentangan dengan hitungan matematika. Saya punya uang 1 juta, saya sodakoh 200.000, tentu tinggal 800.000. Itu matematika.
Kalau Nabi nggak pakai matematika, nggak akan berkurang. Mana qasamalun min sedekah, harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya, ketika kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan entah ke masjid, fakir miskin dan seterusnya 200.000, kita harus yakin besok, lusa, pekan depan, bulan depan, insya Allah akan bertambah. Mungkin 2 juta, mungkin 3 juta, mungkin 5 juta. Ini keyakinan. Ini keyakinan, tentu tidak di hari itu. Dan jangan memastikan. Dan kapan kita mendapatkan kan tidak disebut oleh Allah. Karena dulu ada yang memastikan. Bahwa dalil 1 dibalas 10 jelas, jangankan 10, ada 70, ada 100, ada 700. Dia pakai hitungan rendah 10 gitu. Bapak mau uang 100 juta, ya maulah, sedekah dulu 10 juta itu. Nanti bapak dapat, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Cuman sedekahnya kenapa mesti sama dia gitu ya, mesti lewat dia kan. Mestinya kalau dia tuh Pak cari fakir miskin, kasih sana, kan lebih elegan ya, lebih enak didengarnya ya. Ya sini 10 juta, ya kan nggak enak banget dengarnya. Coba kalau ke fakir miskin, insya Allah dia nggak dikejar-kejar ya kan, ya ngasihnya ke dia yang kejar-kejar. Misalnya fakir miskin, pesantren, masjid yang lagi dibangun nggak jadi-jadi, ya sumbang, belikan semen apa. Betul, boleh kita berharap. Sayangnya dia menentukan waktu. Ini yang salah di situ. Kan kita tidak tahu kapan. Berharap harus. Waktu nggak boleh kita tentukan. Dan satu lagi, bahwa ada yang lebih berharga, lebih mahal dari uang. Betul, uang nggak nambah-nambah, segitu-segitu saja. Dengan rajin sedekah nggak nambah-nambah, tapi anak-anak pada sehat, pada nurut, soleh, soleha, menghafal Al-Quran, ya, dengar azan langsung anak-anak pada ke masjid. Yang lainnya susah, bahkan pada narkoba. Apa ini bukan rizki besar? Ini besar sekali. Ini rizki yang luar biasa. Bahkan kalau diuangkan bisa miliaran, triliunan. Berapa banyak orang ditawari, bapak punya anak seperti ini, baru belasan tahun sudah hafal Al-Quran, apa uang sekian miliar, dia milih anak. Dia milih anak walaupun hidup pas-pasan. Anak belasan tahun sudah hafal Al-Quran, dengar azan langsung ke masjid, salat berjamaah. Ini membahagiakan orang tua. Apa itu bukan rizki? Jadi rizki jangan hanya uang, 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 gitu ya. Satu lagi, habis ini insya Allah kita bersoal jawab ya. Tentang tipu daya. Antum pernah dengar kisah barangkali manusia yang sangat bersemangat menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini ada 2 versi ya. Saya ambil versi yang pertama. Jadi yang disalib itu versi pertama, orang jahat. Versi kedua justru murid kesayangan. Ada 2 versi. Yang aqrab lis-shawab insyaallah versi pertama ya. Jadi orang ini
sangat-sangat bersemangat supaya Nabi Isa tertangkap, dibunuh. Dan dia yang selama ini memfitnah Nabi Isa bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi. Dia sampaikan kepada tentara Romawi. Orang Romawi tentu tidak mau, maka terus dikejar Nabi Isa. Nah, terjadilah pengejaran terakhir, kan bertahun-tahun ya pengejaran terhadap Nabi Isa. Maka Nabi Isa itu hidupnya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Maka disebut Al-Masih, sama dengan Dajjal. Dajjal juga Al-Masih. Dajjal itu tidak pernah tinggal lama di satu tempat, pindah lagi, pindah lagi. Maka Al-Masih di muka bumi ada dua, yang satu kekasih Allah, yang satu musuh Allah. Yang satu akan dibunuh oleh yang lain. Al-Masih membunuh Al-Masih nanti ya. Nah, orang yang paling semangat supaya Nabi Isa ini ditangkap, dibunuh bersama dengan tentara Romawi dalam pengejaran terakhir yang akhirnya tertangkap itu dianya. Sampailah di situ ya. Antum tahu Nabi Isa diangkat. Kemudian Allah serupakan dia persis seperti Nabi Isa, wajahnya, pakaiannya, dan seterusnya. Begitu tentara Romawi sampai di situ, ya ditangkap, disalib, dibunuh. Taunya orang Romawi, ya inilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu kira-kira ya. Jadi orang yang punya tipu daya, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan tipu daya pula. Maka ada kalimat di Injil katanya, terkutuklah orang yang disalib di kayu salib itu, karena justru dia yang jahat. Sekali lagi ini versi pertama ya. Maka ini pelajaran bagi kita untuk jangan pernah membuat tipu daya yang haram tentunya. Percuma, nggak ada apa-apanya kalau Allah sudah berkehendak. Udah biasalah kita hidup biasa, dagang biasa ya, order biasa, ikut tender biasa. Jangan pernah bikin tipu daya yang haram tentunya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan.